Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi AppCheat yang saya buat hingga akhirnya aplikasi ini terbentuk seperti sekarang ini. Aplikasi ini digunakan untuk auditor untuk memeriksa khususnya untuk akun kas dan setara kas, di mana data yang digunakan dalam aplikasi ini sudah saya peroleh langsung dari auditor tempat saya magang. Kebetulan saya itu magang di kantor KAP KSP. Sehingga aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pekerjaan auditor. Dan pada saat pembuatan aplikasi AppCheat ini, saya memasukkan email saya untuk membuat aplikasi AppCheat ini supaya pada saat kita mendownload aplikasi AppCheat itu di Google Store, di App Store atau di Play Store, pada saat kita masuk ke aplikasinya kita bisa menggunakan email kita sendiri atau email yang sudah kita buat di aplikasi AppCheat tersebut. Oke. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Dan ini aplikasinya seperti ini. Ya. Oke, baik, kita akan buka aplikasinya. Nah, kalau kita sudah login menggunakan email yang tadi sudah saya jelaskan, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kas dan setara kas KKP. Ini nama yang sudah saya buat di awal. Dan ini logo dari kantor tempat saya magang. Nah, baik, di sini pada saat kita klik kas dan setara kas, nah, maka kita akan menemukan tampilan ini. Di sini tidak ada tampilan-tampilan untuk data-data yang kita akan masukkan. Nah, di sini kita perlu login dulu. Di sini kita akan klik garis 3 di sebelah kiri. Nah, di sini kita akan login. Oke. Di sini username-nya saya beri nama auditor. Oke. Nah, username ini harus sama dengan nama yang sudah kita beri. Dan di sini passwordnya tidak boleh kosong, karena kalau passwordnya kosong, di atas akan tertera password tidak boleh kosong. Misalnya nih, kita ganti sebagai nama Agung dan passwordnya login. Maka username tidak ditemukan atau password salah karena kita tidak mencantumkan nama Agung ini dalam pembuatan aplikasi atau dalam pembuatan username-nya. Di sini kita ganti sebagai auditor. Oke. Pada saat login, maka kita akan ada tampilan seperti ini, di mana di sini ada audit kas dan setara kas, bukti dokumen, dan kurs tengah. Nah, di mana di audit kas dan setara kas di sini dibagi lagi, ada KKP lead, KKP detail, pemeriksaan saldo awal, detail list, dan rekalkulasi, pemeriksaan rollback, rekonsiliasi bank, tes translation, dan konfirmasi bank. Dimana ini semua sudah ada dalam prosedur audit kas dan setara kas yang ada di kantor tempat saya magang. Oke, di sini kita akan contoh, misalnya kita akan memasukkan di dalam KKP lead ini. Nih, maka tampilan di KKP lead akan seperti ini. Ada tanggal transaksi, COA. COA itu nama akun yang ada di nama akun kas dan setara kas gitu ya. Terus ada unaudited. Unaudited itu apa sih? Unaudited itu adalah nama akun yang belum diaudit oleh auditor gitu. Nah, kalau adjustment dan ini ada adjusting journal entry dan reclassifying journal entry. Ini nih untuk
adjustment, misalnya ada akun-akun nih yang kurang relevan atau kurang apa, kita bisa adjustment di sini. Nah, di sini terus ada debit, ada kredit, terus ada audit tahun berjalan, terus ada audit tahun sebelumnya. Dimana audit tahun sebelumnya untuk membandingkan tahun yang akan kita audit sekarang. Terus ini ada kenaikan dan penurunan atau increase, decrease, dan ada persentase. Nah, terus di sini juga ada tampilan KKP detail. KKP detail juga hampir sama dengan KKP lead. Cuman ini mah lebih detail untuk setiap nama akunnya. Terus di sini ada pemeriksaan saldo awal, tampilannya seperti ini. Dan ada detailis dan rekalkulasi. Nah, ini ada tanggal, keterangan, nomor bukti, debit, kredit, saldo, perhitungan saldo, dan selisih. Dan ada tadi ini. Ya, sudah ya. Dan ada pemeriksaan rollback. Nah, di sini ada keterangan, saldo awal, GL, debit, kredit, saldo akhir. Dan di sini ada rekonsiliasi bank. Di sini ada COA, keterangan, perusahaan mata uang asing. Misalnya ada mata uang asing yang masuk, kita tulis di sini. Terus ada perusahaan, terus ada rekening mata uang asing, rekening rupiah, terus selisih mata uang asing, selisih rupiah, terus stigma, terus dokumen ref. Terus ada test translation, terus ada nomor keterangan, nomor rekening, catatan perusahaan berupa mata uang asing atau rupiah, ada rekalkulasi auditor. Ada di sini ada rekalkulasi auditor, itu ada mata uang asing, ada kurs BI, dan ada rupiah dan selisih. Baik, sini kita akan coba masukkan yang KKP lead. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah punya datanya dari pihak tempat saya magang ya. Nah, di sini contoh kita akan ngambil transaksinya untuk bulan Januari 2023. Bulan Desember 2023. Nah, kebetulan di sini cowoknya kosong. Nah, di sini karena ini KKP lead, kita masukkan di sini misalnya kas. Nah, biasanya di KKP lead ini cuman terdiri dari kas, giro, bank yang seperti itu. Nah, tuh di sini ada audited. Auditednya itu ada saldonya 403.538.436. Nah, dan kebetulan di contoh ini tidak ada adjustment atau reclassifying journal entry, maka kita lewatin saja. Nah, kalau tidak ada adjustment atau yang reclassifying journal entry ini, maka di debit kreditnya itu kosong ya. Karena kalau debit kredit itu kita isi kalau ada adjustment atau reclassifying journal entry. Sedangkan untuk contoh yang saya masukkan ini tidak ada, jadi kita lewatkan saja. Nah, maka di sini akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Nah, ini saldonya udah sama ya. Nah, untuk audit tahun sebelumnya kita isi dengan saldo di sini 397.590.471. Oke,
Oke. Nah, maka di sini akan otomatis dari hasil yang sudah kita masukkan, maka di sini akan kita save. Nah, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, gini. Oke. Nah, kenapa sih kok saldo-saldo ini langsung otomatis? Yang tadi ya, yang dari audited tahun berjalan kok otomatis langsung? Ya karena sebelumnya sudah saya setting di awal pembuatan AppSheet ini, sehingga pada saat kita memasukkan di aplikasinya itu akan otomatis tampil sendiri seperti itu. Dan misalnya terus kita contoh masuk ada adjustmentnya tadi ya. Nah, di sini kita ambil lagi di bulan yang sama, di tahun yang sama. Oke. Nah, di sini cowoknya kosong. Untuk nama akunnya misalnya Giro. Di sini unauditednya